Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B. Perkenalkan, saya Alifan Husna dengan NIM akhir 9. Saya Nora Tasyali dengan NIM akhir 22. Saya Sawada Sinta dengan NIM akhir 46. Saya Ismi Fitri Rofaningrum dengan NIM akhir 26. Saya Suwarno Undovi Pramana, NIM akhirnya 30. Kami di sini akan menampilkan video tutorial bagaimana cara uji data dengan analisis Chi-square menggunakan software RStudio. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang analisis Chi-square menggunakan RStudio, kita perlu mengetahui analisis uji Chi-square yang digunakan dalam statistik. Nah, jadi apa sih uji Chi-square itu? Uji Chi-square merupakan salah satu jenis uji statistik yang digunakan ketika kita ingin mengetahui apakah terdapat hubungan atau perbedaan antara dua variabel yang bersifat kategori. Nah, kategori di sini maksudnya adalah data yang dikelompokkan berdasarkan klasifikasi. Misalnya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, warna favorit, status perokok atau tidak, serta jawaban ya atau tidak dalam sebuah survei. Nah, jadi jika kalian mempunyai data yang bukan merupakan angka secara terus-menerus, tapi berupa kelompok-kelompok tertentu, uji Chi-square dapat menjadi salah satu alat analisis yang tepat. Nah, kemudian tujuan utama dari Chi-square. Secara umum, tujuan dari uji Chi-square ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan yang bermakna atau signifikan antara dua variabel kategori tersebut. Misalnya, apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap preferensi terhadap suatu produk, atau apakah jawaban responden dalam survei berbeda secara signifikan dari yang kita harapkan atau prediksi sebelumnya. Nah, dengan kata lain, uji ini dapat membantu kita untuk membandingkan data yang kita amati di lapangan dengan data yang kita harapkan secara teori, atau untuk melihat apakah perbedaannya itu terjadi secara kebetulan saja atau memang ada pola tertentu yang signifikan. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis uji Chi-square. Yang pertama ada uji Chi-square independen atau Chi-square test of independence, di mana uji Chi-square ini digunakan untuk melihat apakah dua variabel kategori berhubungan atau tidak. Sebagai contoh, apakah jenis kelamin berhubungan dengan pilihan obat? Nah, dengan uji ini kita bisa mengetahui apakah kedua variabel tersebut saling mempengaruhi ataukah mereka berdiri sendiri. Jika ada hubungan, artinya kita bisa memprediksi satu variabel dari variabel lainnya. Kemudian jenis uji Chi-square yang kedua yaitu uji Chi-square goodness of fit. Nah, uji Chi-square ini digunakan untuk melihat apakah distribusi data sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Sebagai contoh, apakah jumlah pasien yang datang tiap hari sama rata dalam seminggu? Nah, artinya apakah distribusi pasien pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya itu idealnya seragam? Atau mungkin kita punya ekspektasi bahwa di hari Jumat akan ada lebih banyak pasien. Nah, menggunakan uji Chi-square ini akan membantu kita memverifikasi apakah data itu aktual atau cocok dengan ekspektasi tersebut. Ini sangat berguna untuk melihat apakah ada pola yang signifikan ataukah hanya variasi acak. Setelah mengetahui jenis-jenis uji Chi-square, selanjutnya kita masuk ke dalam interpretasi hasil. Jika nilai Chi-square yang dihitung lebih besar dari nilai kritis tabel atau dengan derajat bebas tertentu, maka tolak H0 atau hipotesis 0. Artinya, ada hubungan atau ada perbedaan yang signifikan. Jika lebih kecil, maka terima H0 atau artinya tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, kesimpulannya, hipotesis didapatkan apabila nilai p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima, atau dengan kata lain, data menunjukkan tidak memiliki hubungan secara signifikan. Sedangkan apabila nilai p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, di mana data menunjukkan memiliki hubungan yang signifikan. Nah, sekian penjelasan dari kami. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai uji Chi-square dan bagaimana kita bisa menginterpretasi hasilnya. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam video simulasi penggunaan uji Chi-square. Sekarang aku bakal jelasin step by step gimana cara input data secara visual di RStudio untuk uji Chi-square. Langkah pertama itu kita buka dulu RStudio dan buka script baru. Caranya gampang, tinggal klik file, terus kita pencet new file, terus ada tulisan RScript di situ dan kita pencet. Langkah kedua, kita masukin data simulasi. Data kita terdiri dari 4 angka, yaitu yang pertama 54 untuk pelayanan baik dan puas, yang kedua itu 14 untuk pelayanan baik tapi tidak puas, yang ketiga itu 19 untuk pelayanan tidak baik tapi puas, dan yang terakhir 5 untuk pelayanan tidak baik dan tidak puas. Nah, untuk memasukkan data ini ke RStudio, kita ketik script berikut. Yang pertama, kita ketik data underscore vektor tanda panah. Terus kita tulis C dalam kurung data-data yang tadi kita sebutin, 54, 14, 19, sama 5. Terus tutup kurung lagi. Fungsi C dalam kurung ini di sini digunakan untuk menggabungkan keempat angka itu jadi satu vektor. Terus lanjut ke langkah ketiga, kita ubah data vektor tadi ke dalam bentuk matriks. Data underscore matrix
tanda panah, matrix, dalam kurung, data, underscore vektor, koma, kita ketik end row sama dengan 2. Terus koma lagi, by row sama dengan true, dalam kurung. End row sama dengan 2 itu artinya kita bikin matrix dengan 2 baris. Baris pertama untuk pelayanan baik, baris kedua untuk pelayanan tidak baik. Di sini ada tulisan by row sama dengan true supaya datanya diisi dari baris pertama dulu, bukan dari kolom. Kemudian tekan run. Kalau kita jalankan skripnya di konsol, tampilannya akan seperti ini ya guys. Baris pertama itu untuk pelayanan baik yang 54 sama 14. Yang baris kedua itu untuk pelayanan tidak baiknya, itu 19 sama 5. Selanjutnya menambahkan label baris dan kolom, atau row names dan juga call names. Yang pertama kita menambahkan row names dengan mengetik row names dalam kurung data underscore matrix atau data yang telah kita masukkan. Kemudian masukkan label baik dan tidak baik. Setelah itu kita running. Data yang kedua kita masukkan call names dengan mengetik call names dalam kurung data underscore matrix atau data yang telah kita masukkan. Kemudian berikan label puas dan tidak puas. Setelah itu kita running. Nah, untuk melihat tabelnya kita bisa mengetikkan data underscore matrix. Setelah itu kita akan melihat output di konsol berupa tabel. Selanjutnya, data yang sudah kita masukkan akan dilakukan uji Chi-square dengan mengetik script yaitu uji tanda panah Chi-square.test dalam kurung data underscore matrix atau data yang sudah kita masukkan. Kemudian kita tekan run. Setelah itu kita ketik uji dan ditekan run kembali. Kemudian akan dihasilkan beberapa output pada konsol. Yang pertama X squared yaitu 2,3199, yang kedua df yaitu 1, dan yang ketiga p-value yaitu 1. X-squared merupakan nilai statistik Chi-square. Jika nilai X-squared semakin besar, maka perbedaan antara data yang diamati dengan yang diharapkan semakin besar juga. Kemudian df yaitu derajat kebebasan. Biasanya dihitung dengan rumus yaitu jumlah baris dikurangi 1 dikali jumlah kolom dikurangi 1. Kemudian p-value yaitu nilai yang menunjukkan tingkat signifikansi. Dari uji data kita dihasilkan p-value lebih dari 0,05 yaitu 1. Sehingga dapat disimpulkan data yang kita uji tidak signifikan atau tidak ada hubungan yang jelas antar variabel. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.